Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya, informasi pendekatan sistem. Untuk nama-nama kelompok 2 yaitu 1. Nabila Fitriana, 2. Salwa Permata Pratiwi, dan 3. Saya sendiri Abid Naufal Firdaus Wana Putra. Konsep sistem. Sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit yang saling berhubungan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta menuju kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu sistem, manajer memiliki suatu kerangka pemikiran dan sistem juga dapat membantu mengawasi keruwetan sistem yang ada. Konsep informasi. Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau manajer dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Pengertian manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi adalah sebuah konsep manajemen sistem informasi yang mengatur manajemen dan tugas fungsi sistem informasinya ke dalam 5 bentuk dimensi. Pengelola sumber daya informasi. Unit khusus yang menangani sumber daya informasi disebut dengan layanan atau jasa informasi yang dikelola oleh seorang manajer yang dapat saja status wakil direktur. Kenyataannya, yang terjadi sekarang ini adalah perusahaan atau organisasi mengadakan pelayanan informasi sebagai wilayah fungsi utama dan juga menyertakan manajer papan atas dalam kelompok seleksi eksekutif. Di antaranya komite eksekutif yang fungsinya membuat keputusan penting di perusahaan. Pengelola ini dapat disebut sebagai kepala kepegawaian informasi. Jenis-jenis manajemen sumber daya informasi. Manajemen sumber daya informasi terdiri atas 5 jenis utama sumber daya, yaitu personal atau manusia, bahan-bahan, mesin, uang, informasi termasuk data. Keempat jenis pertama disebut juga sumber fisik atau personal atau manusia, bahan-bahan, mesin, dan uang adalah sumber nyata karena secara fisik ada serta dapat dirasakan. Jenis sumber yang kelima atau sumber pengertian ialah informasi tidak untuk bentuk nyata. Disebut sumber pengertian karena dibutuhkan pemahaman untuk menguasai sumber-sumber lainnya. Manajer menggunakan sumber pengertian untuk mengolah sumber fisik. Bidang sistem informasi sebenarnya mencakup banyak teknologi yang sangat rumit, konsep perilaku abstrak atau tidak terlihat, penggunaan yang khusus dalam ruang lingkup bisnis. Bentuk sumber daya informasi. Upaya pertama untuk menggunakan manajemen informasi terpusat pada data. Pandangan bahwa data dan informasi adalah sumber daya yang dikelola, sebagaimana sumber daya manapun, masih lazim atau prevalen dan menunjukkan sebuah pendekatan yang positif untuk pengguna komputer. Bentuk dasar sistem informasi menunjukkan bahwa sebuah sistem informasi terdiri atas 5 sumber daya utama, yaitu manusia atau ahli informasi dan pemakai. Yang kedua, perangkat keras komputer. Yang ketiga, perangkat lunak komputer. Yang keempat, basis data atau data dan informasi. Yang kelima, jaringan atau fasilitas. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan salah satu sebagai teknik dalam menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks, yang menekankan pada analisis dan perancangan secara menyeluruh atau yang berpendapat, sebagai sebuah filosofi atau persepsi tentang struktur yang terkoordinir secara efisien dan optimal dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dan operasi perusahaan dalam organisasi apapun. Penerapan pendekatan sistem. Prosedur-prosedur yang seringkali diusulkan dalam menerapkan pendekatan sistem sangatlah bervariasi di dalam tahapan-tahapan metode ilmiah. Akan tetapi pada intinya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama atau pernyataan tujuan. Di sini jelaslah makin kompleks suatu sistem akan lebih sulit untuk menentukan tujuannya. Ketika menentukan tujuan, sebenarnya menentukan sasaran yang ingin dicapai atau hasil yang diinginkan. Untuk menentukan apakah output yang dihasilkan sesuai dengan output yang diharapkan, maka tujuan harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat diukur dan harus ditentukan kriteria kinerja. Tujuan dan kriteria harus spesifik, relevan, dan penting. Yang kedua, ada tahap kedua atau sintesa. Dalam menerapkan pendekatan sistem, sintesa berarti
mengkombinasikan bagian-bagian elemen untuk membentuk satu kesatuan. Karena komponen dalam suatu sistem dapat dikelompokkan dengan berbagai cara, hasilnya akan berubah berbagai pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Tahap ketiga yaitu evaluasi. Pendekatan sistem pada tahap ini menilai setiap sistem alternatif sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana sistem tersebut dapat memenuhi target yang ditentukan. Tahap keempat yaitu pemilihan. Pada tahap keempat pendekatan sistem, laksanakan pemilihan terakhir dari beberapa alternatif sistem berdasarkan pada hasil penilaian. Pada akhirnya, meskipun alternatif sistem tersebut dapat diuraikan, sistem-sistem tersebut tetap tidak dapat diperbandingkan dengan tepat. Tahap kelima yaitu penerapan. Pada tahap kelima yang juga merupakan tahap terakhir dalam pendekatan sistem adalah penerapan sistem. Ini merupakan arah di mana pada akhirnya akan menemukan sebaik atau seburuk apa sistem sebenarnya bekerja dalam mencapai tujuannya. Siklus hidup sistem. Yang pertama yaitu sistem sebagai produk. Sistem sebagai produk berarti sistem dapat dibuat dan dapat diperjualbelikan. Yang kedua yaitu sistem sebagai alat. Sistem sebagai alat berarti sistem tersebut digunakan oleh manajemen dalam mengoperasikan perusahaannya. Yang ketiga yaitu sistem sebagai pola pikir. Pola pikir sistem merupakan upaya yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan dengan berusaha memahami sistem dari suatu objek atau masalah yang sedang dihadapi, bahkan yang kompleks sekalipun, dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam memberikan keputusan yang paling baik. Sistem antar organisasi. Yang pertama yaitu tempat kerja atau workplace. Pembahasan mengenai tempat kerja dapat dilihat melalui sumber daya manusia yang bekerja di tempat tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya manusia bagian operasional. SDM yang ada di suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar sesuai dengan aktivitas yang ada di dalam suatu organisasi, yaitu SDM informasi dan SDM operasional. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Budaya dalam kaitannya dalam organisasi didefinisikan sebagai cara-cara yang dilakukan oleh SDM di dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu kekayaan atau aset. Kekayaan perusahaan atau aset dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu meliputi uang, mesin, peralatan, informasi, dan metode. Yang kelima yaitu pengaruh. Adanya interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara lingkungan dan organisasi, menyebabkan banyaknya informasi yang mengalir dari lingkungan ke dalam organisasi, dan sebaliknya dari organisasi ke lingkungan, di mana hal ini akan memberikan pengaruh timbal balik bagi kedua belah pihak. Manfaat dan etika dari sumber informasi. Dari berbagai permasalahan etika dan sosial yang berkembang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi, dua hal penting yang menjadi tantangan manajemen untuk dihadapi yaitu, yang pertama, memahami resiko-resiko moral dari teknologi baru. Perubahan teknologi cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap individu juga berubah dengan cepat. Begitu pula keseimbangan antara resiko dan hasil serta kekhawatiran memungkinkan terjadinya tindakan yang tidak benar. Yang kedua yaitu membangun kebijakan etika organisasi yang mencangkup pembahasan etika dan moral atas sistem informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.